Salam saudara terkasih dalam Kristus Yesus. Kita jumpa hari ini pada renungan harian Embun Pagi. Dan dalam suasana sukacita kita akan mendengarkan firman Tuhan yang meneguhkan kita, menguatkan kita untuk sesuai dengan kehendak Allah. Oleh karena itu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang melihara hati dan pikiran dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Saudara terkasih, firman Tuhan untuk kita dari Yesaya 42 ayat 1. Dalam bahasa Batak Angkola dikatakan, Ligi indudo na posokku na hutio na poso todoan ni rohakku lomodo rohakku disia madung bulehen hosakku tusia laho maroban hati gorang tuakka bangso sudena. Dalam bahasa Indonesia, lihat itu hambaku yang kupegang, orang pilihanku yang kepadanya aku berkenan. Aku telah menaruh rohku ke atasnya, supaya ia mengatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Demikian firman Tuhan. Ketika bangsa Israel jatuh ke dalam pembuangan Babel, mereka di dalam perasaan sengsara, mereka di dalam keadaan kecewa, tidak tahu apa yang harus mereka perbuat dan siapa yang harus mereka ikuti. Maka pada saat itu dalam kitab Yesaya diarahkanlah sebuah pengharapan mesianis, adalah pengharapan di mana akan ada pembebasan dari keturunan Daud. Artinya, di dalam kekecewaan mereka, di dalam sebuah penderitaan yang mereka alami, yang pasti mereka membutuhkan sosok yang akan menjadi mengarahkan mereka agar sesuai dengan kehendak Allah. Sehingga dalam pengharapan mesianis ini, Yesaya mengingatkan ada beberapa sosok yang ciri daripada sosok yang akan menjadi membebaskan mereka, yaitu orang yang berkenan kepada Allah, di mana ada roh Allah baginya, dan dia akan menyatakan firman Allah dalam kehidupannya. Kalimat-kalimat ini mau mengatakan kepada kehidupan orang Israel bahwa di dalam penderitaan mereka tidak akan ditinggalkan, namun mereka harus mendengarkan orang yang dipilih oleh Allah, mendengarkan firman Allah dan menghidupinya setiap saat. Oleh karena itu, saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, firman ini mau mengingatkan kepada bangsa itu bahwa Tuhan masih mengingat mereka dan Tuhan akan membebaskan mereka. Demikian juga dengan kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Apapun keadaanmu dan bagaimanapun situasimu, lihat dan ingatlah bahwa Allah sudah memilih Yesus Kristus sebagai pembebas bagi kehidupan kita. Kita harus menjadi mendengarkan apa yang Dia firmankan, menghidupi apa yang sudah dinyatakannya dalam hidup kita, dan kita menjadi berkenan kepada Allah ketika kita dekat dengan orang yang berkenan kepada Allah, yaitu Yesus itu sendiri. Oleh karena itu, saudara terkasih di dalam Kristus, kita tidak sendiri dalam menjalani kehidupan kita. Kita tidak menjadi meratap sendiri dalam menjalani kehidupan ini. Namun kita akan menjadi dibebaskan, dilepaskan dari segala penderitaan dan beban hidup kita. Sehingga kita hidup di dalam arahan dan bimbingan Allah untuk menjadi seturut dengan kehendak Allah. Kita di dalam arahan dan bimbingan Allah untuk seturut dengan kehendak Allah. Artinya, di dalam kehidupan kita dan apapun bagaimanapun yang kita alami itu, jadilah orang yang menjadi mengikuti kehendak Allah. Jadilah orang yang menjadi berkenan kepada Allah melalui mengikuti apa yang Dia firmankan bagi kehidupan kita. Biarlah firman ini menjadi berakar, berbuah, bertumbuh dalam hidupmu, di mana engkau akan menjadi mengikuti dan mematuhi orang yang Tuhan utus untuk membebaskan dalam hidupmu. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman yang Kau nyatakan, mengingatkan kami bahwa kehidupan kami bagaimanapun itu di dalam penyertaan Allah. Ada orang yang Tuhan pilih untuk membebaskan kami, mengeluarkan kami daripada penderitaan kami. Mana orang itu adalah sosok itu adalah yang berkenan kepada Allah, yaitu Yesus Kristus. Biarlah kami hidup seturut dengan firman-Nya, hidup mendengarkan dengan kehendak-Nya, sehingga kami menjadi orang-orang yang Tuhan selalu sertai.
Bila firman ini menjadi berakar berbuah dalam hidup kami, dalam Kristus Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati.